Artileri canggih Rusia disembunyikan di pepohonan dihancurkan Ukraina. Foto-foto yang dirilis oleh pejabat militer Ukraina menunjukkan saat pasukan Ukraina menemukan dan menghancurkan unit artileri self-propelled Rusia. Artileri self-propelled artinya kendaraan tempur lapis baja sebagaimana tank mobilitas tinggi yang bisa bergerak sendiri Rusia yang bersembunyi di balik pepohonan dan daun rindang. Rekamannya tampaknya telah dipercepat dimulai dengan ledakan yang terjadi di desa kecil. Dengan kamera yang mencari target, kamera tersebut segera mengidentifikasi kendaraan musuh yang telah digambarkan sebagai unit artileri self-propelled Rusia. Dengan peluru artileri mendarat di dekatnya, pasukan Ukraina kemudian tampak melepaskan tembakan. Akhirnya salah satu dari unit artileri Rusia muncul dan hancur hingga berkeping-keping. Tidak jelas di mana tempatnya. Tidak jelas di mana tepatnya di Ukraina gambar-gambar itu difilmkan, tetapi rekaman itu diperoleh pada Rabu 22 Juni 2022 dari Brigade Artileri Terpisah ke-40 melansir dari Newsweek. Kamis 23 Juni 2022, Brigade Artileri Terpisah ke-40 dinamai Great Duke Vytautas oleh Departemen Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Brigade Artileri Terpisah ke-40 biasanya berbasis di Pervomaisk, sebuah kota di wilayah Oblast Mykolaiv di Ukraina Selatan. Departemen Komunikasi Strategis mengatakan rekaman itu menunjukkan Grand Duke menghancurkan artileri self-propelled penjajah Rusia. Unit artileri self-propelled biasanya adalah kendaraan militer bergerak yang terlihat seperti tank tetapi memiliki senjata yang lebih panjang. Senjata ini biasanya mengambil bagian dalam operasi dukungan pengeboman jarak jauh ketika di medan perang. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan bahwa dari 24 Februari hingga 22 Juni, Rusia telah kehilangan sekitar 34.230 personel, 1.496 tank, 3.614 kendaraan tempur lapis baja, 752 unit artileri, 239 sistem peluncuran roket ganda, 99 sistem pertahanan udara, 216 pesawat tempur, 182 helikopter, 14 drone, 137 rudal jelajah, 14 kapal perang, 2.543 kendaraan bermotor, dan tanker bahan bakar, dan 60 unit peralatan khusus. Sementara militer Ukraina mengatakan telah meluncurkan serangan udara di Pulau Zmenyny yang juga dikenal sebagai Pulau Ular dan menyebabkan kerugian yang signifikan bagi pasukan Rusia di sana. Rusia melakukan latihan rudal anti kapal pada Minggu di Laut Baltik di tengah meningkatnya ketegangan dengan anggota NATO. Lithuania setelah negara terakhir memblokir transit barang ke eksklav Rusia Kaliningrad. Sekretaris Pers Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan bahwa tanggapan Moskow terhadap Lithuania yang melarang transit barang yang disetujui oleh UE ke Kaliningrad tidak hanya bersifat diplomatik tapi juga praktis. Pasukan Ukraina mengatakan bahwa mereka telah berhasil menggagalkan upaya baru Rusia untuk maju di wilayah Kharkiv di timur laut Ukraina. Tapi pasukan Rusia telah merebut beberapa pemukiman di dekat Lysychansk dan Severodonetsk dengan 568 warga sipil diyakini masih berlindung di pabrik kimia Azot di Severodonetsk. Irina Vereshchuk, Wakil Perdana Menteri Ukraina, telah mendesak penduduk di wilayah Kherson untuk mengungsi dan untuk membantu pasukan Ukraina mengambil alih daerah itu. Intelijen Inggris telah mengklaim bahwa pro-Rusia yang disebut Republik Rakyat Donetsk mungkin telah kehilangan sekitar 55% dari jumlah pasukan aslinya. Pejabat pemerintah Polandia dan Ukraina mengatakan bahwa mereka berencana untuk memamerkan tank dan kendaraan lapis baja Rusia yang rusak atau terbakar di Warsawa. Tank atau kendaraan lapis baja tersebut ditangkap oleh pasukan Ukraina selama perang. Kepala Kantor Perdana Menteri Polandia Michał Dworski mengatakan idenya adalah untuk menyurati kekejaman Rusia dan pertahanan Ukraina. Di satu sisi kami menunjukkan kekejaman yang dilakukan tentara Rusia di Ukraina, dan di sisi lain kami menunjukkan pertahanan heroik Angkatan Bersenjata Ukraina dan hasil dari pertarungan ini, kata Dworski. Pemerintah terbuka dengan tema tentara dan terkalahkan ini akan dipentaskan di Kastle Skort di kota tua Warsawa yang dengan susah payah dibangun kembali setelah dihancurkan selama pertempuran dalam Perang Dunia II. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov mengatakan pada minggu ini bahwa ada rencana untuk pameran serupa di ibu kota Eropa lainnya seperti di Berlin, Paris, Madrid, dan Lisbon. Kami akan membantu memastikan bahwa tank Rusia berakhir di Eropa, tetapi dalam bentuk peruntuhan, kata Reznikov kepada Podlatas TV News Polandia, Minggu 19 Juni 2022. Sebelumnya, Ukraina telah mendesak sekutu baratnya untuk menyediakan lebih banyak peralatan militer dan amunisi untuk mendukung pertahanannya terhadap serangan berat Rusia di timur negara itu. Klaim Rusia yang telah memusnahkan kekuatan angkatan udara Ukraina mulai diragukan setelah muncul video bergaya film Top Gun. Video yang beredar menunjukkan bagaimana pilot Ukraina menerbangkan jet tempur MiG-29 dan melepaskan sejumlah rudal ke pasukan Vladimir Putin.
Selain itu, rekaman dari kokpit terlihat pilot Ukraina melakukan berbagai manuver menghindari serangan rudal Moskow. Radar di ruang kokpit sempat berwarna merah, yang artinya jet tempur Ukraina dalam sasaran tembak, namun pilot berhasil membuat radar kembali hijau setelah melakukan manuver sulit. Dalam klip berdurasi 1 menit yang dibagikan oleh Kementerian Pertahanan Ukraina, pilot terlihat naik ke jet tempur MiG-29 sebelum melepas landas dari lapangan terbang di bawah kendali Ukraina. Setelah geolokasi rekaman itu, para ahli pertahanan mengkonfirmasi bahwa MiG-29 lepas landas dari Voznesensk di Oblast Mykolaiv, pangkalan cadangan yang digunakan oleh Angkatan Udara Ukraina. Saat jet terbang di atas beberapa kota, pilot mengeksekusi barrel roll. Sebelum klip memotong ke pemandangan bagian atas kokpit saat pilot meluncurkan sejumlah besar rudal lapor desat. Mengomentari klip itu, Kementerian Pertahanan Ukraina mengatakan, "Dunia yang terhormat, lihat betapa indahnya tanah kami. Apakah mengherankan bahwa pilot kami mempertahankannya dengan keberanian dan semangat seperti itu?" Para ahli telah menyarankan operasi logistik yang cacat dan kurangnya pelatihan reguler dan realistis telah merusak modernisasi Angkatan Udara Rusia baru-baru ini, meskipun akuisisi pesawat serang Su-34 yang berlebihan. Angkatan Udara Ukraina meskipun memiliki sumber daya kekuatan udara yang terbatas, sejauh ini berhasil mengembangkan kemampuan udara ofensif mereka dan menyesuaikan operasi udara mereka, yang memungkinkan mereka untuk memblokir dominasi udara Rusia. Upaya Angkatan Udara juga telah didukung oleh jangkauan luas, kemampuan udara dan anti-udara, mulai dari rudal permukaan ke udara portable hingga sistem rudal S-300 jarak jauh dari Slovakia dan drone yang digunakan untuk mengidentifikasi rudal darat ke udara Rusia. Perang yang terjadi di Ukraina sampai saat ini masih belum menemukan titik akhir untuk berdamai. Seperti diketahui bahwa perang di Ukraina yang disebut Rusia sebagai operasi militer khusus ini telah dimulai sejak 24 Februari 2022. Perang yang sudah memasuki 4 bulan ini, pasukan Rusia telah berhasil menguasai sejumlah wilayah di Ukraina. Sementara itu, tentara Ukraina sempat saat ini terus memperkuat pertahanan mereka untuk menghadapi invasi dari Rusia. Selain itu, saat ini tentara Ukraina juga berjuang dalam merebut kembali wilayah mereka yang dikendalikan oleh Rusia. Ukraina yang tidak mudah menyerah begitu saja. Dalam perang ini, Rusia menyatakan menggunakan jet tempur generasi kelima untuk melumpuhkan pasukan Kiev. Pesawat yang digunakan Rusia tersebut ialah Su-57 jet tempur generasi kelima. Dilansir dari RT disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri Rusia Yuri Borisov pada 18 Juni 2022 bahwa pesawat tempur Su-57 telah digunakan berulang kali dalam operasi militer di Ukraina. Borisov mengatakan bahwa Su-57 telah digunakan oleh Rusia baik secara individu maupun sebagai bagian dari regu. Dia juga menambahkan bahwa pesawat tempur generasi kelima itu dapat membawa senjata yang sangat efektif dalam melumpuhkan musuh. Su-57 pertama bergabung dengan Angkatan Udara Rusia pada tahun 2020 dan menerbangkan misi pengeboman di Suriah. Media Rusia pertama kali melaporkan penggunaan Su-57 di Ukraina sejak bulan Mei 2022. Sementara itu, pasukan Ukraina sampai saat ini terus mendapatkan banyak pasukan senjata dari Barat untuk melawan invasi dari Rusia. Senjata yang dikirim oleh Barat telah memiliki peran penting bagi tentara Ukraina untuk memperkuat pasukannya dan mempertahankan negara mereka yang tengah diinvasi oleh Rusia. Hingga saat ini masih belum ada tanda-tanda menyerah dari pasukan Rusia yang melakukan operasi militer di Ukraina. Bahkan sampai kini masih belum ada informasi lebih lanjut terkait pembicaraan damai antara Rusia dan Ukraina untuk mengakhiri permusuhan.